warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai sistem perancangan supermarket. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang teknologi informasi mendorong supermarket beralih dari sistem manual ke sistem terkomputasi. Supermarket memiliki aktivitas operasional yang kompleks dan menghasilkan data besar seperti data produk, stok, supplier, dan pelanggan. Namun, sistem yang belum terstruktur sering menimbulkan kesalahan pencatatan, duplikasi data, ketidaksesuaian stok, serta kesulitan penyusunan laporan. Permasalahan ini terjadi karena tidak adanya hubungan data yang jelas antar entitas, sehingga diperlukan perancangan sistem basis data yang struktur dan terintegrasi. Tujuan perancangan sistem basis data adalah membangun sistem yang terstruktur, terintegrasi, dan andal untuk mengelola seluruh data operasional. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan pencatatan, duplikasi, dan inkonsistensi data, serta memastikan keterkaitan antar entitas. Dengan data yang akurat dan terorganisir, sistem dapat mendukung analisis operasional dan pengambilan keputusan manajemen berbasis data. Selanjutnya ada permasalahan. Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah pengelolaan data yang belum terintegrasi, menyebabkan adanya kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan perbedaan informasi stok. Sistem ini juga belum mampu memperbarui stok secara otomatis setelah transaksi, sehingga laporan penjualan dan stok menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, diperlukan sistem basis data yang terintegrasi dan mampu mencatat transaksi dan mengelola data secara konsisten dan akurat. Kebutuhan fungsional, sistem ini harus mampu mengelola data produk secara lengkap, termasuk penambahan, perubahan, dan penghapusan data. Sistem ini juga harus mencatat transaksi penjualan secara detail dan otomatis memperbarui stok barang. Selain itu, sistem ini harus mengelola data kasir dan supplier yang saling terhubung melalui relasi dan data yang jelas untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Kebutuhan non-fungsional sistem ini harus menjamin keakuratan, kekonsistenan, dan keamanan data dengan pengaturan hak akses. Dari sisi kinerja, sistem ini harus cepat, responsif, dan handal dalam menyimpan data. Struktur basis data juga harus mampu dikelola, dikembangkan, dan mampu menangani peningkatan jumlah data seiring berkembang supermarket. Pengguna sistem ini terdiri dari admin, kasir, dan juga manajemen. Admin bertanggung jawab mengelola dan memastikan keakuratan data sistem. Kasir mencatat transaksi penjualan yang secara langsung mempengaruhi data stok barang. Manajemen menggunakan sistem untuk mengakses laporan penjualan dan stok sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada skenario pengguna. Proses ini dimulai dari admin yang mengelola data produk dan supplier. Kasir kemudian mencatat transaksi penjualan pelanggan dan secara otomatis memperbarui stok barang. Admin memantau stok untuk perencanaan penggadaan barang, sementara manajemen mengakses laporan penjualan dan stok untuk evaluasi kinerja dan juga pengambilan keputusan berbasis dengan data. Supermarket merupakan entitas utama yang menaungi seluruh cabang. Supermarket memiliki entitas yaitu kode supermarket, nama supermarket, dan alamat supermarket. Alamat supermarket terdiri dari jalan, kelurahan, kecamatan, kota, dan juga provinsi. Satu supermarket dapat memiliki banyak cabang. Supermarket berperan sebagai pusat pengelolaan dan pengawasan seluruh operasional. Supermarket memiliki unit operasional berupa cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Atribut cabang meliputi kode cabang, nama cabang, dan alamat yang terdiri dari jalan, kelurahan, kecamatan, kota, dan juga provinsi. Selain itu, terdapat juga kode supermarket. Satu supermarket dapat memiliki banyak cabang. Cabang merupakan lokasi atau toko fisik tempat transaksi terjadinya penjualan. Untuk mendukung operasional produk, setiap cabang memiliki satu atau lebih gudang sebagai tempat untuk menyimpan barang. Entitas gudang terdiri dari kode gudang, nama gudang, alamat, yang terdiri juga dari jalan, kelurahan, kecamatan, kota, dan juga provinsi. Selain itu, terdapat kode cabang yang merelasikan ke entitas cabang. Satu cabang dapat memiliki banyak gudang. Gudang berfungsi untuk menyimpan barang sebelum didistribusikan ke rak penjualan di cabang supermarket. Produk merupakan barang yang dijual oleh supermarket dan disimpan dalam gudang. Entitas produk terdiri dari kode produk, nama produk, harga, satuan, stok,
kode kategori yang merelasikan ke entitas kategori. Selain itu juga terdapat kode gudang yang merelasikan ke entitas gudang. Satu gudang dapat menyimpan banyak produk. Setiap produk hanya dapat berada pada satu kategori. Produk yang berada dalam sistem inilah yang nantinya dijual kepada konsumen. Setiap produk yang dikelola oleh supermarket berada pada kategori tertentu yang digunakan untuk mengelompokkan dan klasifikasi. Entitas kategori produk terdiri dari kode kategori, nama kategori. Satu kategori dapat memiliki banyak produk. Kategori membantu analisis penjualan dan pengaturan layout toko. Supermarket bekerja sama dengan beberapa supplier untuk mendapatkan pasokan produk. Supplier memiliki entitas seperti kode supplier, nama supplier, alamat. Alamat terdiri dari jalan, kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Selain itu, supplier juga memiliki entitas nomor telepon. Nomor telepon juga kemungkinan lebih dari satu nomor. Satu supplier dapat menyuplai berbagai produk berbeda. Supplier menjadi sumber utama stok bagi gudang supermarket. Untuk mencatat setiap penggadaan barang yang dikirim supplier, dibuat juga entitas pengiriman. Pengiriman memiliki atribut seperti kode supplier, FK ke supplier, kode produk, FK ke produk, tanggal pengiriman, nomor resi, dan juga jumlah produk. Dalam satu pengiriman, supplier dapat mengirim banyak produk. Begitu pula satu produk dapat dikirim berkali-kali oleh supplier yang sama maupun berbeda. Oleh karena itu, hubungan supplier dan produk merupakan hubungan many to many yang diputus melalui entitas pengiriman. Di sini saya akan menjelaskan tentang relational model dari supermarket. Yang pertama ada tabel supermarket. Tabel ini menyimpan informasi tentang supermarket pusat sebagai organisasi utama yang memiliki atribut diantaranya kode supermarket. Kode supermarket di sini sebagai primary key. Primary key adalah identitas untuk setiap supermarket, yang berarti tidak ada dua supermarket yang boleh memakai kode yang sama. Selanjutnya ada atribut nama supermarket dan juga alamat. Dalam atribut alamat ini, di dalamnya memiliki jalan, kelurahan, kecamatan, kota, serta provinsi. Yang kedua ada tabel cabang. Tabel cabang ini menyimpan data seluruh cabang dari supermarket Sejahtera yang memiliki atribut diantaranya kode cabang. Kode cabang ini sebagai primary key yang berarti identitas untuk setiap cabang supermarket yang tidak boleh ada dua cabang yang memiliki kode yang sama. Selanjutnya juga ada atribut kode supermarket. Kode supermarket sebagai foreign key. Foreign key merujuk kepada primary key di tabel supermarket yang artinya setiap cabang pasti memiliki satu supermarket dan tidak boleh berisi kode supermarket yang tidak terdaftar. Adapun atribut selanjutnya yaitu nama cabang dan juga alamat yang terdiri dari jalan, kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Yang ketiga ada tabel gudang. Tabel gudang ini menyimpan informasi gudang yang dimiliki oleh masing-masing cabang. Memiliki atribut kode gudang sebagai primary key yang berarti kunci untuk setiap gudang yang membedakan gudang satu dengan gudang lainnya. Selanjutnya ada atribut kode cabang. Kode cabang sebagai foreign key merujuk ke primary key tabel cabang, artinya setiap gudang harus memiliki satu cabang. Atribut selanjutnya ada nama gudang dan juga alamat yang terdiri dari jalan, kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Yang ketiga yang keempat tabel penyimpanan. Tabel penyimpanan ini adalah tabel relasi antara gudang dan juga produk untuk mencatat stok dan riwayat penerimaan barang. Memiliki atribut kode penyimpanan sebagai primary key, kunci unik untuk setiap catatan penyimpanan barang, berfungsi sebagai identitas tiap record penerimaan stok atau produk. Selanjutnya ada atribut kode gudang sebagai foreign key pertama, mengacu ke primary key tabel gudang, artinya data penyimpanan ini terjadi di gudang tertentu. Lalu juga ada kode produk sebagai foreign key kedua, mengacu ke primary key tabel produk, artinya barang yang disimpan adalah produk tertentu. Atribut berikutnya ada tanggal penerimaan serta stok barang. Tabel kelima adalah kategori produk. Tabel ini menyimpan data kategori pengelompokan produk. Di dalamnya terdapat atribut kode kategori sebagai primary key,
yang merupakan kode unik untuk setiap kategori, digunakan sebagai mengelompokkan produk. Dan adapun atribut berikutnya yaitu nama kategori. Selanjutnya tabel ke-6 yaitu tabel produk. Tabel produk ini menyimpan seluruh informasi detail produk yang dijual di supermarket. Memiliki atribut kode produk sebagai primary key, yaitu identitas unik setiap produk, yang berarti tidak ada dua produk yang memiliki kode sama. Selanjutnya ada kode gudang. Kode gudang sebagai foreign key pertama merujuk ke tabel gudang, artinya produk tersebut disimpan pada gudang tertentu. Lalu ada kode kategori sebagai foreign key kedua, merujuk ke tabel kategori produk yang artinya produk tersebut masuk dalam kategori tertentu. Atribut lainnya ada nama produk, harga, satuan, serta stok. Tabel ke-7 ada tabel pengiriman. Tabel pengiriman ini mencatat data barang yang dikirim oleh supplier kepada supermarket. Memiliki atribut kode pengiriman sebagai primary key, yang merupakan kunci unik untuk setiap transaksi pengiriman, digunakan sebagai atau untuk membedakan setiap pengiriman barang. Berikutnya kode supplier. Kode supplier termasuk ke dalam foreign key yang merujuk ke primary key tabel supplier, artinya pengiriman dilakukan oleh supplier tertentu. Lalu ada kode produk. Kode produk juga termasuk ke dalam foreign key kedua, merujuk ke primary key tabel produk, yang artinya barang yang dikirim adalah produk tertentu. Atribut lainnya ada tanggal pengiriman serta jumlah produk. Dan yang terakhir ada tabel supplier. Tabel supplier ini menyimpan data perusahaan penyedia produk. Memiliki atribut kode supplier sebagai primary key yang merupakan identitas unik untuk setiap supplier. Serta kode supermarket sebagai foreign key yang merujuk ke primary key supermarket, artinya supplier tersebut terdaftar sebagai rekanan supermarket tertentu. Dan memiliki atribut berikutnya ada nama, alamat yang terdiri dari jalan, kelurahan, kecamatan, kota, serta provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Nautiva Andrita dari kelas R3L dengan NPM akhir 0588. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai implementasi MySQL, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu peran MySQL dalam pengelolaan data supermarket, yang dimana kelompok kami memilih supermarket untuk memenuhi kebutuhan tugas besar dari sistem basis data. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong berbagai sektor usaha termasuk sektor retail seperti supermarket untuk beralih dari sistem yang manual menjadi sistem terkomputerisasi dalam pengelolaan data operasionalnya. Supermarket sebagai bentuk usaha retail modern pastinya memiliki aktivitas yang kompleks seperti pengelolaan data produk, stok barang, transaksi penjualan, pemasok atau supplier, serta data pelanggan yang menghasilkan volume data besar dan harus dikelola secara akurat, cepat, dan terintegrasi. Jika supermarket masih mengandalkan sistem yang manual, kayak seperti pencatatan di buku atau file Excel yang tidak terhubung satu sama lain, maka sistem seperti ini tuh sering menimbulkan permasalahan seperti kesalahan pencatatan data atau duplikasi data, bahkan keterlambatan informasi stok. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan sistem informasi yang struktur dan terintegrasi, yang dapat dibangun dengan memanfaatkan database relasional seperti MySQL ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah dari pembuatan MySQL dalam pengelolaan data di supermarket. Pertama-tama, kita membuka aplikasinya dulu, yaitu menggunakan XAMPP. Lalu klik MySQL-nya dan jalankan dengan mengklik shell. Jika sudah masuk ke dalam XAMPP, kita ketik MySQL -u root. Jika tampilannya sudah seperti pada video di atas ini, kemudian kita lanjutkan untuk mengetik show database. Nah, show database ini untuk memperlihatkan database apa aja yang udah ada di dalam komputer kita. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa create database dengan nama yang belum ada, yang namanya tuh tidak boleh sama dengan database yang lain.
Nah, dalam pembuatan database pada MySQL itu merupakan langkah awal dalam membangun sistem informasi karena database berfungsi sebagai wadah utama untuk menyimpan seluruh data aplikasi secara terstruktur dan terpisah dari database lain yang ada di server. Makanya nama database yang satu dengan yang lainnya itu tidak boleh sama. Jika ada, maka servernya ini akan error. Kemudian kita lanjutkan dengan ketik create database. Di sini saya akan menamakan tubes_sbd kelompok R3L. Kemudian titik koma, di enter. Jika query oke, berarti sudah benar. Kemudian ketik lagi use nama tabel yang tadi kita sudah tulis, tubes_sbd kelompok 8 R3L titik koma. Jika sudah ada tulisan database change, berarti udah bisa kita membuat tabel. Oke, selanjutnya ke pembuatan tabel. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, pembuatan tabel dalam MySQL itu secara umum dipahami sebagai proses mendefinisikan struktur penyimpanan data dalam sebuah database melalui perintah create table, yang merupakan bagian dari Data Definition Language atau DDL dalam SQL. Pada langkah ini, perancang basis data menentukan nama tabel, terus daftar kolom, tipe data setiap kolom, misalnya integer atau varchar atau date, serta berbagai kendala seperti ada primary key, not null, kemudian ada foreign key yang berfungsi menjaga integritas dan konsistensi data. Oke, selanjutnya di sini kita buat table supermarket dengan perintah create table, nama tabelnya supermarket. Kemudian langsung enter, nggak usah di titik koma. Atribut yang pertama ada kode supermarket, diketik dengan tipe datanya itu integer 50, not null, primary key, jangan lupa menggunakan koma di akhir, kemudian di enter. Atribut yang kedua itu ada nama supermarket, dan tipenya varchar 250, not null, koma. Dia tidak menggunakan primary key karena primary key itu hanya untuk atribut-atribut yang unik yang membedakan satu dari yang lainnya. Kemudian jalan, atribut ketiga itu ada jalan, menggunakan tipenya itu varchar 250 juga, not null, koma, enter lagi. Terus kelurahan, untuk jalan, kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi itu dia sama, tipe datanya itu varchar 250 dan diberi not null semua, sehingga setiap baris itu wajib memiliki data lengkap tanpa nilai kosong. Oke, terus provinsi varchar 250 not null, dipakein tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, udah query oke, berarti kita bisa menggunakan perintah dex supermarket untuk menampilkan tabelnya, untuk menampilkan atribut-atribut yang tadi sudah kita buat. Jika sudah, kita bisa menggunakan perintah insert into nama tabel yang tadi kita buat, yaitu supermarket values. Nah, perintah ini itu berfungsi untuk memasukkan data, untuk masukin data ke yang udah kita buat tadi datanya di awal. Yang pertama, kita enter dulu sesudah insert into supermarket values, kemudian jangan lupa buka kurung, kemudian kita tulis kode supermarketnya. Di sini saya pakai 001, jangan lupa kutip atas ya, kutip atas 001, terus koma, kutip atas lagi family market. Di sini bebas sebenarnya isinya, tapi di sini saya pakai family market, kemudian titik koma, Jalan Raya Bogor, kutip atas, koma, kutip atas. Itu jangan sampai lupa, karena kalau misalkan kurang kutip atau koma aja itu bisa error servernya. Kita bikin sampai 3 data.
dalam pengisian data ini juga harus sesuai dengan atribut yang tadi sudah kita bikin. Atribut yang tadi sudah kita bikin itu ada 7 atribut, maka kita harus mengisi datanya juga 7. Kan yang pertama ada kode yaitu 001, nama supermarket Family Market, terus jalannya ada Jalan Raya Bogor, kelurahannya ada Pekayon, terus kecamatannya Ciracas, Kota Jakarta Timur, dan Provinsi DKI Jakarta. Jika sudah, jangan lupa tutup kurung, koma, dan enter lagi. Nah, kita ini bikin lagi sampai bikin 3 data. Nah, untuk kolom di kode supermarket itu tidak bisa sama karena dia memiliki nilai primary key yaitu unik. Jadi kalau misalkan primary key-nya sama, kita sudah buat 001 kemudian di bawahnya bikin lagi 001, itu pasti akan error. Makanya dipakai primary key untuk membedakan. Jadi kalau 001 sudah dipakai, maka berikutnya ya harus 002 atau 003. Oke, yang tidak boleh sama. Kemudian 003 kutip atas koma, kutip atas lagi. Sini kita pakai Jogja, pakai Jogja Grand. Nah, kalau sudah kita pakai tutup kurung, jangan lupa sama titik koma. Kalau udah di enter, query oke, guys. Kalau query oke berarti udah benar. Kemudian untuk menampilkan data yang sudah tadi kita masukin itu, kita pakai perintah select bintang from supermarket titik koma. Kemudian sudah muncul itu kode supermarketnya berapa, nama supermarketnya apa saja, jalan di mana, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, seperti itu. Kemudian kita buat table yang kedua, itu create table cabang. Cabang itu nama tabelnya, jadi create table cabang. Terus enter, buka kurung, jangan lupa kita masukkan kode cabang dengan tipe datanya itu integer 50. Kemudian not null primary key. Pokoknya setiap kode yang unik, yang beda, yang gak boleh sama itu dipakein primary key. Terus koma, di enter lagi. Atribut kedua itu ada nama cabang dengan tipe datanya itu varchar 250. Kemudian not null, koma. Terus di enter lagi, ada jalan, tipe datanya masih sama, varchar 250, not null. Not null itu berarti nilai yang kita isi itu gak boleh kosong ya, jadi harus ada isinya. Kalau kosong, pasti server akan error. Kemudian ada kelurahan, sama tipe datanya varchar 250, terus not null. Koma, di enter lagi, kecamatan varchar sama 250, not null. Nah, 50 atau 250 itu di tipe data untuk menentukan berapa jumlah karakter gitu ya. Kalau 50 berarti karakter yang bisa kita input ya gak boleh lebih dari 50. Spasi termasuk karakter di dalam MySQL. Kemudian yang terakhir ada provinsi, tipe data masih sama, varchar 250, not null, koma, dan enter. Terakhir ada kode supermarket. Nah, kode supermarket itu kan mencakup yang tadi di reference dari reference dari tabel supermarket. Jadi kode supermarket memakai integer sesuai yang tadi di atas itu 50, not null,
Nah, di sini kode supermarket itu dia foreign key, sifatnya itu dia memiliki hubungan foreign key. Untuk membuat foreign key, tulis enter foreign key. Foreign key di dalam tabel ini namanya kan kode supermarket. Reference yaitu mereferensi dari mana, dari tabel mana, yaitu dari tabel supermarket. Dan di tabel supermarket itu tadi namanya kan kode supermarket. Jadi kita ketik aja kode supermarket, tutup kurungnya 2 kali, titik koma. Nah, foreign key yang mereferensi kolom kode supermarket pada tabel supermarket itu, sehingga setiap cabang selalu terhubung ke dalam satu entitas supermarket sesuai data yang ada di MySQL ini. Nah, jadi di sini sudah terlihat menggunakan perintah dex cabang bahwa kode supermarket itu memiliki nilai foreign key. Jadi dia selalu terhubung dengan tabel supermarket. Kemudian untuk mengisi datanya masih sama kayak tadi, menggunakan insert into cabang values. Cuma nama tabelnya aja yang diganti. Tadi kan supermarket, sekarang cabang. Insert into cabang values, enter. Nah, di sini juga dimasukkan sesuai atribut yang sudah tadi kita masukkan. Di sini ada 8 atribut. Kita masukkan harus sesuai ya. Kalau 8 atribut berarti ya 8 yang kita masukkan. Masih sama kayak tadi, primary key harus beda, gak boleh sama. Kemudian ada nama cabang, Patimura, jalan, saya menggunakan jalan Kemanggisan. Ini datanya sebebas diisinya, tidak harus sama seperti ini. Yang penting harus disamakan dengan struktur tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kota Jakarta Barat, koma, titik atas, kutip atas, kemudian Provinsi DKI Jakarta, kutip atas. Nah, di sini ada kode supermarket, setelah Provinsi DKI Jakarta, kutip atas, koma, kutip atas, ada kode supermarket. Nah, di mana kode supermarket ini kita masukin kode yang sudah kita input sebelumnya. Kode supermarket sebelumnya ada 001, 002, 003. Jadi di sini kita harus memasukkan kode yang sudah tadi kita input. Terserah mau 001 kah, 002 atau 003. Jika kita menginput di luar kode yang sudah kita masukin di awal, kayak misalkan 004 itu kan sebelumnya tidak ada di tabel supermarket. Itu pasti akan error karena kode 004 itu tidak terdaftar di tabel supermarket. Makanya kita harus memasukkan kode supermarket di tabel cabang ini sesuai dengan kode supermarket yang berada di tabel supermarket. Untuk data pertama kita pakai kode supermarket yang 001. Di sini sama, kita membuat 3 data. Petamburan, kutip atas, koma. Jangan sampai lupa ya teman-teman, ada kutip atas sama koma. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Karena ini kurang sedikit pun bakal error. Di sini provinsinya DKI Jakarta, kutip atas, koma. Nah, di sini kita pakai kode supermarketnya 002. Tadi kan 002 juga ada di kode supermarket, tabel supermarket sebelumnya. Kemudian enter yang ketiga. Kita bikin data yang ketiga. Kalau foreign key boleh sama ya teman-teman, kayak misalkan kita udah input tadi di data pertama 001. Jika tadi saya input di data nomor 2001 pun juga bisa, karena dia sifatnya foreign key bukan primary key. Kalau foreign key itu dia kan hanya mereference pada tabel sebelumnya. Jadi kalau misalkan sama itu nggak error, kecuali primary key. Kalau primary key itu kan unik, jadi nggak boleh sama. Jadi kalau foreign key itu dia boleh. Kita isi kecamatannya, kemudian kotanya, kota Cirebon, dan provinsinya itu Jawa Barat. Kemudian kita masukkan kode supermarketnya.
di sini saya pakainya masih berurutan ya 001, 002, 003. Terus enter ya query oke. Ya bisa berarti. Kemudian kita untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan sama seperti sebelumnya, select bintang from, nama cabangnya apa tadi? Oke, Nama terima kasih tabelnya, Zilan udah cabang, menjelaskan select sampai bintang from cabang, titik koma, tabel muncul. supplier. Sekarang Nah, saya mau lanjut untuk di ke kode tabel supermarket, kategori ini produk. sudah tertera. Langsung saja kita Pasti ketik kodenya sama. create Nggak boleh Label, menginput kode di luar dari tabel kategori supermarket. Kemudian kita membuat tabel underscore ketiga yaitu tabel product. gudang. Masih sama seperti Enter, tadi, teman-teman. create table. Nah, nama kita masukin tabelnya dulu apa? primary Nama key-nya tabelnya dari di sini gudang, berarti create table gudang. tabel kategori di produk, enter. yaitu kode underscore Terus atribut kategori. pertama, jangan Kode lupa buka kategorinya kurung, apa? kode gudang. Nah, kita di sini pakai Memakai tipe varchar data ya. integer 50, not Varchar numeric. itu kita pakai 250 Terus di karena enter. Nah, agar atribut bisa kedua lebih dari 250 kata ya teman-teman. buat 250 tutup nama kurung, gudang. not null, key-nya primary key. Oke, jangan lupa tanda koma, langsung enter aja teman-teman. Nah, Kemudian kita masukin ada apa jalan, lagi nih? kelurahan, Nama kecamatan, kategorinya kota, apa? Nama provinsi. kategori, nama Juga memakai underscore tipe datanya kategori. varchar Ini yang 250. udah yang untuk kita nanti input ya. Jadi kita pakai varchar 250. Nah, kita membuat data di Tutup. MySQL ini berdasarkan Not null. dari Udah IRD cukup, sama kita tabel tutup relasional kurung, yang sebelumnya titik kita koma. sudah bikin. Titik koma. Jadi kenapa di sini Coba. ada Oke, kenapa di sini udah ada query oke. kode Kita gudang, ketik nama dash, gudang, jalan, kelurahan, kategori, kecamatan, kota, provinsi sama kode cabang underscore, karena kita menyesuaikan produk, berdasarkan IRD sama tabel relasional titik sudah koma, kita buat. jangan lupa enter. Oke, udah keluar. Udah jelas ya Jadi teman-teman, di sini atributnya ada juga kategori sama, produk. Langsung entitasnya aja juga. kita insert Kemudian ada kota, into varchar kategori 250 not null. underscore produk. Ini untuk masukin ini ya teman-teman, apa data-datanya. Jangan lupa values sorry. Underscore enter, kita buka kurung. Kemudian provinsi. Nah, masukin kode kategorinya. varchar Jangan lupa ya 250 dibuka juga, kurung. not null. Terus tanda kutip atas, kutip satu atas. Makanan kita tulis saja MKN. Tutup kutip atas terus Nah, koma. kemudian yang terakhir itu Terus ada makanan, kita itu kode cabang. MKN itu adalah makanan. Oke, Nah, tutup kode kutip cabang atas, ini pasti sifatnya tutup kurung, forensik, koma, karena di enter. tabel Kita cabang masukin sebelumnya lagi ini kode minuman. gudang. Di NN. tabel Oke. cabang sebelumnya ada kode cabang. Kutip atas, Berarti koma lagi teman-teman, jangan lupa. Lanjut tabel gudang, kode kode cabang, namanya koma, kategorinya itu adalah enter. minuman. Tutup kurung, koma, satu lagi Buat mungkin forenski pakaian ya, teman-teman. Kita forenski. tulis saja kodenya PKN. Ini bebas ya Terus teman-teman. nama Kutip atas jangan kolom lupa. yang Terus akan kita buat di tabel koma, gudang yaitu PKN itu kode adalah kode dari pakaian. cabang, Kita enter coba. kurung, Oke, udah primer oke. reference. Reference Setelah itu itu berarti masih sama kita kayak tadi yang reference. ketik select Reference. Dia bintang referensi dari tabel mana? Reference. from Berarti kan dari kategori referensi dari tabel cabang, underscore reference cabang. produk. Udah lupa Nah, di titik cabang koma. itu namanya apa? Enter. Nama kolomnya. Oke, udah masuk Sama teman-teman. kan kode Sekarang cabang. Bisa aja lanjut ya, di kita itu membuat ID cabang, tabel. tapi ini Itu tabel kebetulan produk. itu sama. Berarti kita Tutup kurung dua ketik kali, lagi titik koma, kemudian di enter, query tabel oke. produk. Hubungannya ini masih sama ya kayak Enter tadi langsung. teman-teman forenski. Nah, kita Terus masukin kita dulu nih mengulang apa perintah namanya? dash gudang untuk menampilkan Apa aja yang mau yang kita sudah input masukin di sebelumnya. dalam tabel produk ini. Tuh. Kayak tadi Kalau kita buka forenski kurung, berarti mul. kita masukin Masih sama kayak bikin tadi, primary berarti key-nya kalau dulu misalkan teman-teman. dia Jangan lupa cabangnya kode forenski, underscore reference ke tabel produk. cabang. Nah, Kita jadi sehingga pakai setiap gudang itu, setiap gudang integer harus aja, terhubung in dengan satu cabang yang 50, sudah terdaftar not sebelumnya. null. Jangan lupa not null-nya karena Jadi kalau misalnya semua kita tabel jangan men-input sampai kosong, jadi nggak boleh kosong. Jadi kalau misalnya nanti dikosongin Di bakalan luar kan error karena kita di udah masukin not null di. tabel cabang itu ada kode di cabangnya waktu create 12, tabelnya. 13 sama 14. Jangan lupa primary Kalau key-nya. misalnya kita input 16 itu nggak akan Koma, bisa masuk kita karena enter, di tabel lanjut, sebelumnya apalagi tidak yang kita menginput masukin adanya itu kode adalah nama 16. nama underscore produk. Masih sama kayak tadi ya, pakainya Kita pakai varchar karena nama ya, pakai perintahnya insert into pakai gudang kata values varchar untuk memasukkan data. 250 tutup kurung not null koma. Untuk data itu Kita bebas enter lagi teman-teman. dimasukinnya Lanjut sesuai kita yang masukin atribut yang sudah kita harga. buat sebelumnya. Harga pakai berarti kalau angka pakai integer ya. Integer GNT buka kurung 50. Nah, di sini kode tutup cabangnya kurung. kita Jangan lupa lagi not saya null memakai teman-teman. 13. Not null koma 13 tutup
tutup kurung Apalagi koma, ya? di enter. Kita enter lagi. Oke, kita Kalau masukin 13 ininya itu apa? bisa, Foreign key-nya. karena sebelumnya kita Foreign key-nya ada itu kita mengikuti karena 13 nyambung nih juga. sama kategori produk nih. Jadi kita masukin Bisa foreign key. mengisi Foreign key-nya itu kode Central Park. underscore kategori. Lanjut varchar Terus 250. kode yang kedua Karena itu tadi yang di atas 12. di kode kategori kita pakai varchar, jadi di sini juga pakai varchar ya teman-teman, disamain. Kalau nggak bakalan error karena nggak sama yang tadi kita buat. Jangan lupa not null koma underscore. Nah, kita masukin sini foreign key. Kita masukin apa nih foreign key-nya? Kode kategori. Untuk tabel Tutup kurung. gudang kita juga menginput 3. Reference. Nah, ini referensinya dari mana? Dari tabel kategori produk ya tadi ya. Sorry, tabel kategori aja. Tabel kategori underscore produk. Ya benar kan tadi kan kita buat di tabel kategori produk. Jangan lupa apa yang mau kita ambil itu kode kategori. Tutup kurung 2 kali karena Kotanya di Jakarta atas Barat. udah ditutup 1 kali dan ini kan kode produk kategori. Tutup kurung. Nah, kita tutup kurung lagi teman-teman. Jangan lupa Kemudian di sini kode cabang titik koma. yang Kita enter. dipakai Oke, itu aman. koma, Sekarang titik atas kita dulu. masuk ke ini, kita tampilin tabelnya dash produk titik koma enter. Oke, udah keluar. Nah, sekarang kita masukin data-datanya teman-teman. Insert into Misalnya produk. dari 12, 13, 14. sales. Tadi 13 sudah, berarti sekarang Oke, pakai enter. 12. Kita buka kurung. Nah, kita masukin Sebenarnya teman-teman. kalau misalkan dipakai Kode produknya untuk 13 juga 3, nggak masalah 1, karena 10 dia kita pakai 3, 1, foreign 10. key, bukan primary key. Jangan lupa kutip atas, Kemudian koma. buat Nah, data kita yang masukin ketiga. nama produknya. Misal kita masukin nabati, bebas aja teman-teman. Nabati, kutip atas, koma. Kita masukin harganya. Kita ambil harga di 5.000 aja teman-teman. Nah, di sini 5.000. query oke berarti 5.000 kutip nggak atas ada lagi, yang koma. error, Jadi udah kita masukin oke. harga, habis itu kategorinya. Kemudian Kategorinya kita apa nih? Nabati itu makanan, jadi Bintang NKN. sama seperti sebelumnya, Oke. select bintang NKN, tutup from. kurung, koma, masukin lagi ke berarti 300. Select bintang from gudang. 311 berarti 311 karena 311 Nah, tadi. sudah ada kan? 311 kutip atas, koma. Kita masukin makanan Dia lagi ya. menampilkan Mungkin kalau Oreo. select Kutip bintang atas, from koma, kita gudang. masukin harganya. Berarti bintang Kita taruh itu di untuk harga ini asal aja menampilkan teman-teman, kita taruh di seluruh 8.000 aja. 8.000 kutip atas, koma. Nah, kita masukin kodenya makanan berarti MKN. Kan, habis itu tutup kutip atas lagi. Habis Kemudian itu kita membuat dalam tabel tutup yang kurung, keempat, koma, enter. yaitu Oke, tabel lanjut lagi. supplier. 3, Caranya 1, masih 2, sama berarti. sebelumnya. Jangan lupa tutup buka kutip atas dulu Create teman-teman. table supplier, 12, kemudian di enter. kutip atas, Kemudian kita koma, masukkan kita masukin minuman kali ya, apa Sprite. saja atributnya, yaitu ada kode Sprite. supplier. Kutip atas, koma, Nah, di sini kita kode masukin suppliernya harga kita di memakai 4.000. varchar, tipe datanya varchar 250. Kutip atas, koma, kodenya minuman berarti MNN sesuai yang kita masukin tadi di atas ya teman-teman di tabel kategori berarti memakai huruf produk. Oke. varchar. Karena udah kita buat kutip atas terus buka tutup kurung, koma, masukin satu lagi deh pakaian berarti ya. Kemudian 3, ada nama supplier, 13. tipenya juga sama, 13, kutip atas, koma, kita masukin kemeja. Kutip atas, koma, Kemudian kita ada taruh jalan, harga kelurahan, kecamatan, kota, ada dan di provinsi memakai tipe data yang sama, 50.000, yaitu kali varchar 50.000, aman lah 250, 50.000. not null. Kutip atas, Di sini koma, sudah menginput terus provinsi varchar kodenya 250, PKN. koma, di Kutip enter. atas, Kemudian di sini dalam ada kurung, kode karena supermarket. udah kita masukin ketik titik koma, enter. Oke, Nah, aman. berarti hubungannya itu antara supermarket Lanjut. dan supplier, berarti Select dalam satu supermarket Bintang terdapat from banyak supplier product. yang bisa menjadi pemasok. titik koma. Oke, aman, nggak error teman-teman. Kemudian itu, Alhamdulillah nggak error. foreign key-nya, kode supermarket. Udah aman nih. Akhirnya Berarti sebelumnya tadi lanjut 50, udah keluar semua yang kita koma, input tadi. enter. Bikin Buat tabel foreign lagi. key. Foreign key di sini itu Create kode tabel supermarket, pengiriman. Enter reference, sama berarti kayak tadi mereferensi teman-teman, ke buka kurung. tabel mana? Reference. Kita masukin Nanti foreign ke key-nya ya tabel berarti. supermarket. Nomor Reference supermarket. Nah, sorry, supermarket primer itu key. namanya apa? Tadi Nomor kode supermarket berarti di underscore isi nomor isinya aja diketik aja nomor kode isi. supermarket. Baik, kalau nomor pakai integer aja int dalam kurung 50 kurungnya 2 tutup kali, kurung. kemudian Not null jangan lupa ada teman-teman. Terus primary key. Primary key, koma, enter lagi berarti Primary, kita oke. masukin tanggal Kemudian pengiriman. kita tampilkan dalam menggunakan perintah Tanggal get supplier. underscore pengiriman. Tampil. Tanggal pengiriman berarti pakai Sudah angka lagi benar. int Kemudian insert into supplier, 50 nama tabel yang tutup supplier, kurung, not values, null, kemudian di enter. koma. Lanjut ada apa lagi ya? Jumlah, mungkin jumlah barang ya, jumlah yang dikirim. Kan
Kenapa dia foreign jumlah key-nya ke underscore supermarket? produk, Karena jumlah produk. supplier itu kan pemasok, jadi dia memasok Jumlah berarti ada integer barang-barang, int memasok produk-produk 50 ke dalam supermarket. kurung Nah, not 0, satu enter dalam apalagi, satu teman-teman? supermarket itu Mungkin kita masukin yang ininya, memasok barang atau foreign produk key-nya. itu kan Adalah bisa kode banyak supplier, nggak cuma satu. Jadi kode itu kaitannya underscore supplier, supplier ke karena kan supermarket. pengiriman kan Bukan ke cabang atau kita ke mau ngirim gudang. barang dari Kalau supplier cabang pastinya, itu jadi ya berhubungan supermarket. sama Kalau tabel gudang itu kan supplier. tempat penyimpanan Jadi kita ketik produknya. Jadi kode tidak ada hubungan supplier, sama supplier. varchar Supplier itu ke supermarket. 250. Nah, di sini insert Kenapa supply kode values supplier kita pakai bikin varchar? Karena 3 tadi yang data dimasukin juga. sama Zilan itu pakai varchar kodenya. Varchar 250 not null, koma, enter, foreign key, kita masukin foreign key-nya. Kode supplier, buka kurung, kode supplier. Oke, Nama terus supplier yang pertama kita reference pakai dari kodenya itu RSA dengan nama Raisa. kode Jalannya Jalan Pancoran Barat, referensinya dari Kelurahan Pancoran, berarti Kecamatan referensinya dari Pancoran, produk ya, Kota Jakarta produk Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Kemudian produk kode supermarketnya tadi kan yang sudah kita input 001, kode 002, underscore 003. Di sini supplier. kita pakai 002. Terus jangan lupa Tutup kutip kurung, atas, koma, koma, tutup kurung, koma, enter, kemudian lanjut. enter. Kemudian yang kedua Karena itu ada kayaknya sih ini ada VNR. fungsinya dua ya. Cuma kode ya. Ada kode Farah, produk sama namanya Farah, Jalan masuk Pagelaran. di tadi Ini- kode supplier. Intinya di sini tuh bebas. Berarti kita data-data masuk itu bebas. kode produk underscore produk, tutup. Kode produk tadi pakai apa? Nah, untuk INT berarti. data yang integer, kedua kita pakai kode 50, 001. not null, Kode jangan lupa supermarketnya. enter, koma ya teman-teman, jangan lupa koma. Habis itu kita masukin foreign key, Kemudian kita bikin data yang ketiga. buka Nah, kurung, di sini kode produk kita masukin masukin nanti kodenya kita mau 003, ambil. 002. Nah, reference ini di dari sini saya produk. mencoba dengan kode yang sama tapi dalam sifatnya foreign key. Lanjut kita Titik koma. buka kurung, Nah, query yang oke. mau diambil adalah Karena kode seperti yang sebelum saya supplier. jelaskan, kalau foreign key itu dia bisa jika kodenya sama, misalkan 002. Tutup kurung Kalau 2 kali, tiga-tiganya pun 002 titik itu koma. bisa karena dia foreign key. Error. Kecuali kalau taruhnya di primary key kayak Yang mana nih errornya ya? misalkan Bagian mana ya? RSA itu ada 3, itu nggak bisa, Bentar. ada 2 nggak bisa. Oke, kalau sudah kita Kode pakai perintah select bintang from supplier. supplier untuk menampilkan data yang sudah kita input. Oke. Saya udah nemu salahnya di mana? Bisa, karena Saya salah sudah masukin berarti ya saya di jelaskan. foreign key-nya. Oke, sekian Oke, penjelasan kita dari lanjut saya. aja berarti Selanjutnya akan enter. dijelaskan oleh teman saya yaitu Jovan. Sorry bukan enter, kita pakai tanda panah, main tanda panah ya, tanda panah atas. Oke, tabel pengiriman aman, nomor resi aman, di primary key aman, tanggal pengiriman aman. Nah, ini jumlah produk not null aman. Terus kita lihat lagi di jumlah produknya aman ya tadi, kode supplier. Nah di sini teman-teman, kode supplier yang kita mau masukin untuk jadi foreign key-nya, kode supplier udah benar. Nah di sini ya foreign key, di sini ya teman-teman, saya salah di bagian ini produk, saya masukinnya reference by product. Kita hapus dulu berarti ya, hapus di produknya, kita hapus, kita ganti jadi supplier. Salah di sini saya, supplier reference by tabel supplier ya. Oh, tetap kode supplier tetap. Oke, lanjut kita pencet lagi kode supplier atas kutip. Oke, kita masukin lagi yang kedua, kode supplier. Kode supplier varchar 250 tadi udah, not null aman. Oh salah di sini teman-teman, kita bukan kode supplier lagi, tadi supplier udah, berarti kode produk. Kode produk, kode produknya itu adalah integer 50, tutup kurung, not null, koma, enter. Nah kita masukin lagi baru foreign key, buka kurung, kode underscore produk berarti ya, produk, tutup kurung, reference, baru di sini produk, tadi saya salah, reference produk, buka kurung, kode produk ya, benar kode produk, tutup kurung, titik koma. Wah iya,
aman. Lanjut lagi kita dash pengiriman. Dash pengiriman kita tampilin titik koma, jangan lupa enter. Oke, aman. Kita masuk ke berarti insert. Iya, insert into pengiriman values, enter, buka kurung, kita masukin datanya apa aja, nomor resinya kita pakai kutip dulu 100, koma, habis itu tanggalnya tanggal 10, kita masukin aja tanggal 10, karena kutip atas. Kita masukin berarti jumlah produknya misal ada 1500 ya teman-teman, kutip atas, terus koma, kutip atas lagi, kita masukin kode suppliernya yang tadi udah dibuat sama Zilan ya. Kita kodenya itu ada FRH, kita mau masukin yang mana aja bebas. Terus masukin kode supplier, ini udah, berarti kode produknya mau yang mana, berarti 311 yang tadi saya udah buat. Kutip atas, terus tutup kurung, enter, lanjut, masukin lagi berarti 101, kutip atas koma, kutip atas lagi 12, tanggal 12 saja, kutip atas lagi, kita masukin 1600 barang produk, kodenya itu suppliernya RSA aja, RSA, tutup kutip atas koma, kode produknya 313. Oke, itu kutip atas, tutup kurung, koma, jangan lupa enter, kita ambil lagi, buka kurung, kutip atas, kita ambil berarti 102, tanda kutip, koma, kutip lagi, tanggal 17 saja, 17. Kutip atas, koma, kita masukin berapa jumlah produknya, 1700, kita masukin kode suppliernya yang siapa tadi itu, MWR, kutip atas 312, kutip atas lagi, koma, titik koma, karena udah cukup. Oke, aman. Jadi kita tinggal tampilin select bintang from pengiriman. Titik koma. Oke, enter. Oke, mohon maaf tadi saya buat di tabel penyimpanan ya. Saya udah masukin udah masukin tabelnya, create tabel dan lain-lainnya, tapi nggak record, mohon maaf. Nah sekarang ini lagi error nih, saya masukin datanya nih, masukin data di penyimpanan, error terus. Nah saya akhirnya nemu salahnya di mana, langsung aja kita pakai tanda panah ya. Udah error berkali-kali, mohon maaf nggak ke record ternyata tadi kita itu. Oke, nah kita salah masukin di sini, masukin datanya teman-teman. Oke, lanjut pelan-pelan, sebagai error lagi. Aman harusnya, enter, kita pakai tanda panah lagi. Oke, nah, kita salah di sini lagi teman-teman, kodenya ya 210 aja. Oke, habis itu lanjut lagi, ini udah aman harusnya ya. Oke, lanjut, berarti kita select into select bintang from penyimpanan, titik koma. Nah baru selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Begitu aja penjelasan dari saya tentang MySQL untuk tugas besar kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, banyak error di sini dan ada yang tidak ke-record sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.